Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kuat ibu-ibu? Alhamdulillahirabbil alamin. Beribadat dalam majelis ilmu harus semangat kita. Karena Nabi bersabda, man kharaja, barang siapa keluar. Nabi ini keluar. Orang yang menuntut ilmu itu ujar Nabi, man kharaja, kata-kata Nabi dalam riwayat Ibnu Majah. Maka setiap langkahnya keluar itu sampai bulik itu ditulis perang sabilillah. Orang di Israel sana kan perangnya luar biasa Allah, dahsyatnya. Nah, kita cuma menuntut ilmu, pahalanya sama. Maka kata para ulama, seandainya orang itu dibukakan mata melihat pahala majelis ilmu ini, makanya kada mau bulik-bulik ke rumah aja. Saking besarnya pahala. Mudahan kita selamat dunia akhirat. Pas saja kan? Jadi ibu-ibu rajin-rajinlah menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Hari ini kita akan sedikit mengupas tentang amalan-amalan singkat tapi pahala besar. Ada 3 kali ini yang kita bahas insya Allah. Karena banyak, cuman waktu kita tidak memungkinkan. Yang pertama, pahala kita menuju ke masjid. Nah, ibu-ibu mungkin kan misalnya sulit ke masjid lah. Paling kada masjid di rumah. Karena arti masjid itu tempat sujud. Jadi kalau bisa ibu-ibu dibikinlah rumah itu spesial untuk sholat. Kalau bisa, kalau kita punya ada duit kelebihan, kita bikin itu khusus sholat, diniatkan. Jangan di situ sembahyang, di situ guringan, di situ makanan. Kurang, kecuali rumah desa kecil kan gak ada apa-apa. Kalau kita berduit, ada khusus musalla. Apa ujar Nabi? Siapa yang berjalan ke situ, orang yang berjalan ke tempat ibadat tadi, maka langkahnya ini, 1 langkah berjalan, dosanya diampuni. 1 langkah lagi berjalan, pangkat jadi angkat. Jadi kalau bisa cari tempat tuh yang jauh pada kamar, kan jadi berjalan. Kalau bisa langkahnya dibanyaki, jadi semakin banyak dosa yang diampuni. Keliling dulu kan gitu, pulang-puling dulu gitu kan, kayak gitu. Jadi supaya banyak dosa yang diampuni. Nah, jangan misalnya parak aja tempat kita sedikit aja anunya dosanya diampuni. Pas saja kah? Adalah kira-kira di rumah pian bisi musalla pribadi? Ada? Tempat artinya walaupun semeter 2 meter tapi dikhususkan di situ, dikhususkan buai. Nah, dijadikan dupa di situ. Itu dupa kan? Itu sunnah hukumnya karena memanggil malaikat, mengundang malaikat. Dupa, tapi dupa yang bagus, dupa yang pakai bubuk. Nah, jangan dupa yang orang itu, jangan. Kan ada 3 nih yang malaikat kada mau masuk di rumah kita tuh. Di antaranya ada patung, ada lonceng, ada pian, mohon maaf, orang kita kenapa jadi ada lonceng di muka rumah nih? Belum takuni, kenapa jadi lonceng? Maka bukan kita juga. Jawabannya, Sidin Bahari berjual es aja. Jadi es nyampe, tutup esnya. Lalu loncengnya dipasang di muka rumah. Pas saja kah? Nah, itu kada boleh buat, itulah karena membuat malaikat kada mau masuk ke rumah kita. Ada 3, lonceng, patung, dan gambar yang bernyawa yang bisa diraba rambarnya. Kalau gambar yang kada diraba kada apa-apa. Nah, di antara amalan tadi, yang kedua, amalan ringan adalah ketika kita habis subuh dan maghrib. Kan biasanya kayak ini kalau kita sialah. Nah, habis salam itu pun jangan pian robah kaki kita sampai selesai membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Nah, setelah sampai 10 kali baru pian robah. Karena ujar Nabi, siapa yang membaca 10 kali la ilaha illallah tadi tapi dengan syarat kakinya tidak berubah, maka ada 3 balasannya. Yang pertama, 10 dosa yang ganal diampuni. Masya Allah. 10 dosa ganal yang harusnya sudahnya. Yang kedua, seperti dia memerdekakan 10 budak. Satu budak itu bahari jutaan, mungkin ratusan juta, puluhan juta lah. Berarti pian kalau kita membaca itu sama dengan bersedekah ratusan juta.
Masya Allah pian. Dan 10 derajat pian di sisi Tuhan tinggi. Kayak itulah pian di rumah. Kada yang sudah-sudah, kayak itulah. Alhamdulillah. Nah, itu amalkan pian, istiqamahkan. Pokoknya walaupun pian sakit batis, diusahakanlah. Dan mohon maaf, batis itu harus lurus, boy. Di dalam jangan kain, karena kainnya ada, kalau orang kain aja. Kecuali dasar sakit batisnya. Tapi kalau orang itu kada sakit, harus luruskan batis itu. Makanya lurus. Bukan kayak gini. Nah, nyaman bang inilah. At-tahiyatul mubarakat. Nyaman benar tuh, tapi kada sunnah hukumnya. Nah, 2 amalan ini cukup sudah, pian. Satunya setiap saat baca salawat, karena selama kita membaca salawat, ujar Nabi, malaikat memintakan ampun. Ampuni inya, rahmati inya, ampuni inya, rahmati inya, ampuni. Wallahu alam. Silakan ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Utami Ningsih dari pengajian BKMT Pulang Pisau. Mau bertanya Ustadz, kami kan para wanita, pastinya ada haid ataupun nifas. Yang saya pertanyakan, adakah amalan yang khusus untuk kita yang lagi haid atau nifas? Itu aja yang saya tanyakan Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada amalan khusus itu istighfar. Tapi ada riwayatnya itu hadis dhaif. Tapi yang jelas, orang lagi tanggal merah itu perbanyak salawat. Istighfar dan salawat pian. Salawat istighfar. Tapi tetap aja dibaca seperti mau makan bismillah, seperti mau masuk WC bacaan juga tetap zikir, tidak masalah. Yang tidak boleh itu hanya membaca Al-Quran. Yang bahaya itu orang lagi MTQ ya Allah, pesertanya pas mau diundang besok tiba-tiba, maka jauh-jauh sudah. Nah, itu harus ujiannya luar biasa. Nah, jadi bagi ibu-ibu yang masih itu maka perbanyak sholawat pianlah, istighfar, dan tetap membaca-baca. Baca bismillah, baca doa itu ini, baca tetap, jangan sampai kada. Mohon maaf, orang yang datang bulan itu malaikat lagi berjauh, setan mendekat, makanya banyak-banyak sholawat pian, istighfar, karena itu setan dekat ya. Makanya orang-orang yang kesurupan, biasanya orang lagi yang tidak berzikir itu, kalau ya berzikir nggak mau kesurupan gitu. Kemudian orang datang bulan itu, mohon maaf, biasanya kan emosionalnya tinggi, pas saja kan, kayak itulah pian. Laki ini sedikit aja salahnya langsung wah gitu, meledak. Kada jualah. Masya Allah, sehat, sabar Sidin. Nah, jadi bagi orang yang datang bulan tadi, ibu banyaki sholawat, banyaki istighfar, banyaki membaca doa-doa dalam hati, baca-baca gitu. Wallahu alam. Silakan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Purwanti Ustadz, saya dari pengajian BKMT Kabupaten Pulang Pisau. Yang ingin saya tanyakan, amalan apa untuk anak kita yang bandel Ustadz? Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, diantaranya ada di dalam kitab yang di situ tulisannya ditulis Imam Ghazali Al-Awfaq. Nah, di situ dianjurkan wudhu, bekas wudhu kita. Nah, wudhu kita, tapi dicuci dulu kaki kita kan. Kaki kita dicuci, wudhu nih. Nah, berwudhunya itu bagusnya hari Selasa, habis asar. Pas asar, mau asar nih. Nah, air wudhunya itu ditanai. Nah, kemudian dibacakan Alam Nashrah 14 kali. Nah, habis itu lalu diminumkan atau dimandikan. Gitu. Tapi tadi catatannya batis kita, kaki kita sudah dibasuh. Jangan sampai misalnya dari pasir apa-apa langsung berwudu, bergeradak situ. Besok dikira makan anaknya panas dingin awak. Pas saja kah? Nah, itu ada pasam lah. Nah, itu amalannya buah bujuran tuh. Nah, begitu juga mohon maaf kepada orang-orang yang bandal gitu. Boleh aja itu wudu. Nah, batis kita, tangan kita diudukan, dikinumkan anak.
insya Allah anak itu akan sadar. Yang kedua, diakikahi. Sudah belum? Kalau masih bandel, belum diakikahi, bisa jadi itu diakikahi belum. Karena selamanya belum diakikahi, setan itu masih memeluk. Karena ketika orang keluar dari perut ibunya, yang pertama kali yang kita lihat kan bidan ambil anak kita, yalah. Padahal bukan bidan setan yang duluan menjemputnya itu. Nah, jadi di muka bidan ini setan, di mukanya, nah ini bidan, nah setan. Jadi ketika keluar, dipeluknya langsung. Nah, ini akan melepas sampai dia akikahi baru melepas. Biar dibacakan kayak apa jangan mau dilepas. Kan itu sudah kontrak perjanjian ini. Jadi harus pian akikahi anak kita, diusahakan, ditabung. Lah. Nukar HP kau aja kita bilang larang. Alah, kambing kena kawa. Pas saja kan. Wallahu alam. Siapa lagi? Ada lagi lah. Nah, itu. Ada lagi yang bertanya? Siapa lagi ke Bapak? Hah? Ayo baca. Berapa? Umpamanya kada berduit kayak apa aja orang bagi kada kawa. Iya. Be kredit kah orang buat nabungan lagi sah. Iya. Ya kalau kada berduit ya bisa kredit boleh aja, itu artinya kan patungan bagi bisa juga. Ya. Setahun 3 tahun. Iya. Tapi kalau misalnya kada kawa jua misalnya kalau itu boleh diganti dengan ayam. Boleh. Tapi itu darurat di dalam kitab Al-Adhkar Imam Nawawi itu menurut ada daripada Ibnu Abbas itu membolehkan dengan ayam. Tapi itu syaratnya orang ayam itu benar-benar ini kada kawa sudah diusahakannya kada kawa ya Allah kada kawa, maka dibolehkan itu ayam. Tapi ulun pernah pian diundang orang guru aja. Ulun hendak makikahi aja. Pian menyembah ya kajul. Toh, boy kan. Sakalina tuh ayam neta. La ilaha illallah. Ulun lihat mohon maaf nang laki pegawai, nang bini pegawai. Ini kada pantas gini, ayam gini. Orang itu yang benar-benar susah. Muka itu nyaman orang sugi ayam aja berarti pas saja kah? Nah, itu jangan sampai kayak itulah kada boleh. Jadi walaupun kada berduit tetap kita semangat bagi aja. 2 juga kalau laki-laki. Jangan hendak seikung aja ayam seikung. Halus pulang anaknya pulang ayam. Nah, tapi dengan catatan sekali lagi itu khusus bagi orang yang benar-benar tidak mampu. Tapi itu dhaif juga riwayatnya. Nang sahih itu adalah kambing juga. Wallahu alam. Silakan baca salawat. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulana